Prabowo ingin kuota impor tak diskriminatif. Kemensos dan Kemendikdasmet bahas proses persiapan sekolah rakyat. 11 warga penambang emas tewas diduga diserang KKB. Ratusan bangunan liar di Kabupaten Bekasi dibongkar. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally, apa kabar hari ini? Baik ya, meskipun tadi mungkin sedikit ada kendala ketika kita berangkat ke kantor, tapi tidak juga menyuruti ataupun menurunkan semangat kita untuk terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga hiburan. Kita harus tetap bahagia ya, apalagi di pagi hari ini ada kabar yang menggembirakan di mana sekolah rakyat ini akan segera dibangun dan juga akan segera diratakan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu masih banyak sekali masyarakat Indonesia dan juga anak-anak yang tertinggal ini bisa akan mengikuti pendidikan dengan baik. Betul, di mana nantinya sekolah rakyat akan diperuntukkan bagi masyarakat secara gratis dan akhirnya masyarakat akan mendapatkan pendidikan secara menyeluruh dan merata. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Prabowo Subianto menegaskan bahwa kuota impor bahan baku tidak boleh diskriminatif dan hanya menguntungkan perusahaan besar. Prabowo Subianto juga meminta agar mekanisme kuota impor yang menghambat neraca perdagangan segera dihapus. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kuota impor komoditas atau bahan baku tidak boleh diskriminatif dan hanya menguntungkan segelintiran perusahaan besar. Ia menginstruksikan pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dinilai menghambat neraca perdagangan Indonesia. Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Hal ini merupakan respon terhadap aspirasi para pengusaha yang tergabung dalam APindo yang ingin menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat setelah diterapkannya resiprokal oleh Presiden Donald Trump. Pada waktu Pak Menko sudah memanggil kami semua untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak dari tarif resiprokal AS, kami langsung menghubungi mitra kami di Amerika untuk melihat, karena Amerika itu jelas mau melihat bagaimana bisa menurunkan defisit. That's it, Pak. Berapa yang kamu bisa import? Kapan mau diimportnya? Nah, oleh karena itu adalah salah satu tugas kami, Pak. Dari pelaku usaha swasta, ada beberapa memang komponen-komponen komoditas import, seperti contohnya tadi sudah kapas, kemudian ada juga jagung. Tapi kami mohon, Pak, bahwa ini bisa langsung diimport oleh industri. Jadi maksudnya tidak ada melalui pihak-pihak ketiga, karena ini akan jelas langsung meng-cut beberapa permasalahan yang dihadapi. Prabowo menekankan pentingnya memperbaiki sistem kuota impor untuk mendukung perdagangan yang lebih adil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah akan membasmi rantai impor yang merugikan rakyat dan pengusaha, serta meminta bea cukai untuk bertindak tegas terhadap penyelundupan. Kepala negara juga menekankan impor bahan baku harus adil, tidak hanya menguntungkan perusahaan besar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait penyeludupan barang impor. Dalam saresahan ekonomi di Menara Mandiri di Jakarta pada Selasa 8 April 2025, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan menindak tegas praktik rantai impor yang merugikan pengusaha dan masyarakat. Sebagai mantan prajurit, ia mengaku memahami taktik penyeludupan dan berkomitmen untuk menghukum pejabat yang terlibat atau melindungi praktik ilegal tersebut. Bea cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Penyelundupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita, mengancam pekerjaan rakyat kita. Jadi kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara
yang terlibat melindungi penyelundupan harus kita tindak sekeras-kerasnya. Kita perbaiki kondisi rakyat kita, banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan bahwa impor bahan baku seharusnya tidak bersifat diskriminatif dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di samping itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan kenegaraan di Ankara, Turki dan disambut oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana ini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan menyampaikan pidato di Parlemen Turki. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Ankara, Turki pada Rabu malam 9 April waktu setempat untuk melakukan kunjungan kenegaraan guna memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Setibanya di sana, Prabowo disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyambutnya dengan hangat di bawah tangga pesawat, menegaskan kedekatan personal kedua pemimpin. Deputi Bidang Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, pada Kamis 10 April 2025 rangkaian agenda penting dimulai dengan pidato Presiden Prabowo di Parlemen Turki yang dihadiri oleh anggota parlemen dan juga tamu undangan. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menghadiri upacara penjemputan kenegaraan di Istana Presiden Erdogan yang akan diikuti dengan inspeksi pasukan kehormatan dan perkenalan delegasi dari kedua negara. Dijadwalkan siang hari, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo akan pidato di Parlemen Turki. Rencananya akan dihadiri oleh anggota parlemen, kemudian juga para undangan lainnya. Setelah itu akan ada pertemuan tete-a-tete antara Bapak Presiden Prabowo dengan Presiden Erdogan, kemudian dilanjutkan dengan bilateral meeting dan juga akan ada penandatanganan beberapa MOU yang sedang dipersiapkan. Kunjungan ini akan diakhiri dengan jamuan makan malam kenegaraan setelah kedua pemimpin memberikan keterangan pers bersama. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanan ke Antalya untuk menghadiri Antalya Diplomasi Forum, kesempatan penting untuk memperkuat kerjasama strategis Indonesia dan Turki, serta peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan nilai rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dengan menyentuh 17.000 belakangan ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan ekspor. Muzani menilai pemirsa bahwa ekspor harus dilakukan ke negara-negara selain Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada awal pekan April 2025. Berdasarkan data perdagangan, rupiah ditutup pada level Rp16.891 per dolar Amerika Serikat. Hal ini melemah 0,41% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, yaitu di angka Rp16.822. Merespon terkait melemahnya nilai tukar rupiah, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan kondisi tersebut menjadi momentum untuk mendorong ekspor produk Indonesia ke negara-negara di luar Amerika Serikat. Ya, ini harus jadi momentum untuk meningkatkan ekspor kita ke negara-negara lain, tapi di luar Amerika. Karena harga barang kita lebih kompetitif, lebih murah. Yang itu sekarang yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Mencari pasar baru, itu sebabnya Pak Prabowo hari ini juga berangkat ke 5 negara untuk menjadikan hubungan bilateral negara itu menjadi negara-negara yang bisa menyerap produk Indonesia lebih banyak lagi. Ini termasuk menyikapi tarif yang kemarin Amerika. Iya, nanti Pak Prabowo akan bicara banyak hal dengan negara-negara yang akan dikunjungi. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, Partai Golkar menyambut baik mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada beberapa waktu yang lalu. Dan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham ini menilai pertemuan tersebut merupakan sebuah hal keutuhan dan juga persatuan untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depannya. Partai Golkar mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pertemuan kedua tokoh politik tersebut merupakan sebuah hal keutuhan dan persatuan untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Menurutnya hal ini juga untuk memperkuat ke publik bahwa hubungan antara kedua tokoh selama ini terjalin harmonis. Jadi begini, kan Ketua Umum sudah memberikan sebuah tanggapan bahwa ya pertemuan itu adalah merupakan sebuah kebutuhan bangsa. Ya pertama adalah memang tokoh-tokoh bangsa ini harus memberikan contoh teladan kepada masyarakat bagaimana sejatinya kita menciptakan keharmonisan, kohesivitas sosial, persatuan, dan ini akan menjadi contoh teladan ke bawah. Dan oleh karena itu pertemuan itu pasti akan menciptakan situasi yang lebih kondusif. Dan ini merupakan prasyarat untuk melangsungkan pembangunan sebagaimana yang digagas dan dimotori oleh Prabowo. Nah ini saya kira, dan oleh karena itu dari awal Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia memberikan apresiasi dan menganggap itu sangat positif. Kita dukung sepenuhnya karena memang sejatinya itu dan ini merupakan kebutuhan bangsa yang majemuk. Ya jadi kohesivitas sosial, kesatuan, keutuhan yang dicontohkan kemarin itu adalah merupakan kebutuhan untuk pembangunan ke depan. Idrus Marham menambahkan, menjaga stabilitas nasional di tengah kondisi global yang tidak menentu menjadi alasan mendasar mengapa dialog antara tokoh penting bangsa sangat dibutuhkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Mardani Alisera aktif mengusulkan dan juga memperjuangkan resolusi terkait Palestina dalam sidang IPU ke-150 yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan pada 5 hingga 9 April 2025. Mardani menilai bahwa isu Palestina merupakan prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi DPR RI untuk memperjuangkan kedua isu tersebut melalui panggung diplomasi parlemen internasional. Isu Palestina dengan tema resolusi yaitu The Role of the Parliaments in Advancing a Two-State Solution in Palestine akan dibahas dalam rapat Komisi Perdamaian dan Keamanan Internasional. Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Mardani Alisera aktif mengusulkan dan memperjuangkan resolusi terkait Palestina dan Myanmar. Hal itu disampaikan Mardani di rangkaian pertemuan grup geopolitik dalam sidang ke-150 Organisasi Parlemen Dunia IPU yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan pada 5 hingga 9 April 2025. Mardani menilai bahwa baik isu Palestina maupun Myanmar merupakan prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi DPR RI untuk memperjuangkan kedua isu tersebut melalui panggung diplomasi parlemen internasional. Alhasil menurut Mardani Alisera selaku Ketua BKSAP DPR, delegasi Israel akhirnya wall out dan sebagian besar delegasi dunia yang hadir dalam sidang umum Forum Parlemen Dunia atau IPU di Tashkent, Uzbekistan setuju atas solusi itu. Alhamdulillah, ini luar biasa perjuangannya. Kita berhasil membuat delegasi Israel walk out ya, karena kalah total dalam membahas tentang two-state solution untuk Palestina. Ini pertama kali, biasanya Israel dan negara-negara barat punya kekuatan, sekarang isunya semua ingin perdamaian dan ingin Palestina merdeka. Kita bersyukur Indonesia salah satu yang paling vokal dan paling utama mengangkat kemerdekaan Palestina. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus melakukan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina, yakni dengan menawarkan solusi dua negara atau two-state solution. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ada Menteri P2MI yang berkunjung ke Makassar. Informasinya usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri P2MI Abdul Qadir Karding mengunjungi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar pada Rabu 9 April 2025. Keberadaan balai besar seperti BBPVP Makassar dinilai sebagai aset besar, terlebih lagi dilakukan kolaborasi yang tepat. Balai ini bisa menjadi pusat SDM calon pekerja migran yang kompeten. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengunjungi BBPVP atau Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar pada Rabu 9 April 2025. Dalam kunjungannya itu, Menteri P2MI berinteraksi langsung dengan teman-teman di BBPVP Makassar. Mereka menceritakan bagaimana proses pelatihan hingga serapan peserta pelatihan ke lapangan kerja baru. Melalui caption di sosial media Instagram @AbdulQadirKarding, dijelaskan bahwa link and match antara pelatihan dan kebutuhan kompetisi real di lapangan harus jadi perhatian bersama. Hal ini agar lulusan tidak hanya memiliki keterampilan, melainkan juga siap diserap industri, baik di dalam maupun luar negeri. Keberadaan balai besar seperti BBPVP Makassar dinilai sebagai aset besar, terlebih lagi jika dilakukan kolaborasi yang tepat, balai ini bisa menjadi pusat SDM calon pekerja migran yang kompeten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama delegasi Polis Indonesia Parliamentary Friendship Group dan Duta Besar Republik Polandia untuk Indonesia turut membahas terkait dengan bidang kebudayaan. Dalam pertemuan tersebut, pemirsa, Rano Karno berharap di usia Jakarta nanti 500 tahun ingin memperluas jangkauan budaya antara Indonesia dengan Polandia. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berkesempatan mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam menerima audiensi delegasi Police Indonesian Parliamentary Friendship Group bersama Duta Besar Republik Polandia untuk Indonesia. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momen yang sangat berarti dalam mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang kebudayaan. In 27, Jakarta will be 500 years. I hope in 27, Poland come to Jakarta. We make the culture the bigger in Jakarta. Nantinya 2027 Jakarta genap berusia 500 tahun. Maka Rano menyambut baik inisiatif kerjasama yang dapat memperkaya pertukaran nilai, pengetahuan, serta memperluas jangkauan diplomasi budaya antara Jakarta dan Polandia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Sosial bersama Kemendikdasmen membahas persiapan sekolah rakyat terkait dengan rekrutmen guru, seleksi peserta didik, dan kurikulum pada Selasa 8 April 2025. Pertemuan tersebut diantaranya untuk mendetailkan apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos dan juga Kemendikdasmen, termasuk dalam proses rekrutmen guru, seleksi peserta didik, dan juga kurikulum. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @KemenSosRI, Kementerian Sosial bersama Kemendikdasmen membahas persiapan sekolah rakyat terkait rekrutmen guru, seleksi peserta didik, dan kurikulum untuk dibuka pada tahun ajaran 2025-2026 di kantor Kemendikdasmen pada Selasa 8 April 2025. Hal ini sejalan dengan terbitnya Impres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim. Akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin jadi salah satu kunci solusinya. Mensos menjelaskan kehadiran pihaknya sekaligus untuk mendetailkan apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos dan Kemendikdasmen, termasuk dalam proses rekrutmen guru, seleksi peserta didik, dan juga kurikulum. Jadi nanti Dikdasmen bersama kami dan pemerintah daerah. Jadi semua siswa itu harus mendapatkan persetujuan dari bupati atau wali kota. Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan bahwa kurikulum yang akan digunakan pada sekolah rakyat ialah pemetaan peserta didik awal yang disusun untuk kepentingan mereka. Jadi dengan multi entry itu, saya berpendapat mereka bisa masuk kapan saja yang itu tidak mengikuti tahun ajaran. Karena itu desain kurikulumnya adalah mereka itu nanti tetap mengikuti kurikulum yang kita miliki, tapi dengan kemampuan dan dengan waktu mereka masuk itu.
kira-kira kalau sistem di pesantren itu seperti sistem sorogan. Dari santri itu bisa masuk kapan saja, ngaji kitab apa saja, dan itulah nanti yang dia pelajari. Karena itu maka kurikulum kita itu adalah kurikulum yang tailor-made, yang kita susun untuk kepentingan mereka. Lebih lanjut dijelaskan hal ini dilakukan karena sekolah rakyat berbeda modelnya dengan sekolah reguler, karena itu diberikan kekhususan sebagai sekolah rakyat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Gubernur atau Wagub Banten, Dimyati Natakusuma disambut antusias warga saat meresmikan jembatan Tegal yang terletak di Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang pada Rabu 9 April 2025. Kini pemirsa, dengan pembangunan jembatan permanen, akses antar daerah semakin lancar dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma resmikan jembatan Tegal Kabupaten Pandeglang pada Rabu 9 April 2025. Jembatan ini menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang yakni Cikedal dan Cisata yang sebelumnya hanya dapat dilalui melalui jembatan gantung. Dalam sambutannya, Wagub Banten Dimyati Natakusuma mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan ini akan mempercepat konektivitas antar daerah. Dimyati Natakusuma menyampaikan bahwa jembatan ini tidak hanya akan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga akan membantu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Ia berpesan kepada warga untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah. Sementara itu, Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani memberikan apresiasi tinggi terhadap pemerintah provinsi yang telah membangun jembatan ini. Alhamdulillah, jembatan Desa Tegal telah diresmikan. Ini adalah peresmian rasa syukur. Ya, alhamdulillah telah dibangun, berarti anggaran terkirim ke sini. Pembangunan ini dari mana? Ya pembangunan ini ya dari pajak rakyat. Ya, maka kualitasnya harus bagus, kuantitasnya harus bagus. Tapi itu tadi dibangun di tempat-tempat di mana yang memang diperlukan. Jadi keadilan itu bukan sama rata sama rasa, bukan karena daerah ini penghasilannya besar atau kecil, tapi diperlukan. Keperluan itu berdasarkan kebutuhan. Maka Tegal ini mendapat prioritas kenapa? Karena jembatannya jelek, jembatannya tidak bisa dilalui, jalannya ada, maka dibangunlah jembatan. Dengan diresmikannya jembatan Tegal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, serta memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial antar kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Banten Andra Soni bersama Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, ini pun juga sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penanganan banjir, sampah, air bersih, dan juga transportasi massal. Kesepakatan kerjasama ini pemirsa akan ditindaklanjuti oleh tim teknis melalui organisasi perangkat daerah masing-masing, termasuk pemerintah kabupaten kota di Tangerang Raya. Gubernur Banten Andra Soni menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk membahas masalah banjir hingga rencana perluasan rute MRT Lebak Bulus Balaraja. Mereka bertemu di Balai Kota Jakarta. Andra Soni mengaku kedatangannya bersama Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang, dan Wali Kota Tangerang Selatan itu diundang langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, pertemuan ini menghasilkan dampak positif bagi aktivitas sehari-hari masyarakat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Tangerang Raya dan masyarakat di Jakarta. Dikatakan Andra, banyak diskusi dilakukan di level gubernur, wali kota, dan bupati. Tim koordinasi kerjasama daerah langsung melakukan koordinasi dan saling berkunjung. Provinsi Banten dan Jakarta saling berhubungan dari sisi banyak hal. Maka dari itu pihaknya mengundang jajaran Pemprov Banten untuk berdiskusi memecahkan bersama persoalan-persoalan di lapangan tentang penanganan banjir, kemacetan, sampah, dan kerjasama administratif antar wilayah. Dan kemudian kalau Jakarta kebanjiran, kami juga kebanjiran. Maka alhamdulillah tadi banyak diskusi di level gubernur dan wali kota bupati. Insya Allah lanjut hari ini teman-teman teknis langsung melakukan koordinasi dan nanti akan saling berkunjung. Dan insya Allah saya punya keyakinan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI, insya Allah bantuan support kepada daerah aglomerasinya akan maksimal dan tentu permasalahan-permasalahan bersama kita bisa kita selesaikan. Dan saya sekali Dirinya optimis dukungan Gubernur Jakarta ke daerah aglomerasi akan maksimal untuk bersama menyelesaikan masalah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pertemuan antara pengusaha Joko Sugiarto Chandra dengan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia. Sementara Joko Chandra sempat mengaku tidak mengenal Harun Masiku maupun Hasto Kristianto.
KPK memeriksa Joko sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024 pada Rabu pagi. KPK belum membeberkan lebih detail soal kapan maupun maksud tujuan pertemuan antara Joko Chandra dengan Harun Masiku. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami lebih termasuk soal dugaan pertemuan Joko Chandra dan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia. KPK pun memastikan akan meminta keterangan pihak lain untuk memperkuat dugaan pertemuan. KPK menekankan pada prinsipnya pemanggilan seorang saksi dilakukan untuk menginformasi yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait pertemuan, informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM di Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau aliran uang belum ada infonya. Jadi baru ada pertemuan di sana, di KL. Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu. Ya, untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini. Sementara itu, ditemui usai pemeriksaan Rabu pagi di Gedung Merah Putih KPK, Joko Chandra mengklaim dirinya tak mengenal ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku dan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Saya nggak kenal, saya nggak kenal, jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Ya kan? Katanya Bapak bantu Harun Masiku waktu di Singapura, Pak. Apa benar, Pak? Oh ya, nggak betul. Kenal aja enggak, gimana, Pak? Tapi kalau sama Doni Tri Istiqomah kenal, Pak? Udah ya. Doni Tri Istiqomah? Tidak, sama sekali. Kalau sama Pak Hasto kenal, Pak? Hah? Kalau sama Pak Hasto? Enggak. Oke, udah ya. Joko keluar dari Gedung Merah Putih KPK setelah diperiksa selama 3,5 jam. Ia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan antara waktu DPR RI 2019 hingga 2024. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait dengan program Sekolah Rakyat. Di mana Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menerima audiensi Bupati Kabupaten Darmasraya dan Wali Kota Subulus Salam yang menyampaikan komitmen untuk hadirkan sekolah rakyat di wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah juga siap untuk berkolaborasi memastikan anak-anak di wilayahnya yang memiliki masa depan yang lebih baik. Program Sekolah Rakyat terus mendapatkan dukungan dari berbagai daerah. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Kemensos.RI, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo menerima audiensi Bupati Kabupaten Darmasraya dan Wali Kota Subulus Salam yang menyampaikan komitmen untuk hadirkan sekolah rakyat di wilayah masing-masing. Keduanya menilai sekolah rakyat sebagai langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan melalui pemberian akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
Bupati Darmasraya menyatakan sangat tertarik dengan program sekolah rakyat karena dinilai bisa mengurangi angka putus sekolah. Soal kesiapan tadi sudah disampaikan, insya Allah kita sudah siapkan lahan dan langsung tadi diberitahu bagaimana persyaratannya, lahan seperti apa yang dibutuhkan, kemudian bangunan-bangunannya seperti apa yang siap gitu. Dan kami dari Pemda mungkin targetnya dalam 2 bulan ini mempersiapkan, mudah-mudahan kita bisa masuk di Juli. Respon positif untuk mengikuti program sekolah rakyat pun juga disampaikan oleh Wali Kota Subulu Salam. Alhamdulillah Kota Subulu Salam sangat antusias untuk mengikuti program Bapak Presiden yaitu sekolah rakyat, dan berkas kita sudah lengkap. Kemarin PDF-nya sudah kita kirimkan dan hari ini fisiknya akan kita serahkan. Pemerintah daerah siap berkolaborasi untuk memastikan anak-anak di wilayahnya memiliki masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah rumah di Kota Bogor yang dijadikan sebagai tempat produksi uang palsu akhirnya digerebek Satuan Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu 9 April 2025. Penggerbekan rumah yang beralamat di perumahan Gria Melati 1, Kecamatan Bogor Barat ini berawal dari pengembangan kasus peredaran uang palsu yang sedang ditangani Polsek Metro Tanah Abang. Tim Reskrim Kepolisian Sektor Tanah Abang menggerebek sebuah rumah yang menjadi pabrik pembuatan uang palsu di perumahan Gria Melati 1, Blok C3A, RT 03, RW 13, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Rabu 9 April 2025. Polisi yang tiba sekira pukul 6.00 waktu Indonesia Barat langsung menggerebek dan mengamankan 2 tersangka, serta menyita ribuan lembar uang palsu pecahan 100.000 senilai 1,3 miliar. Polisi juga menyita ratusan lembar uang palsu yang belum terpotong, serta mesin cetak, alat potong, pengering rambut, dan tinta berbagai warna. Kasus ini bermula dari laporan petugas stasiun pada 7 April yang menemukan tas berisi uang palsu. Setelah diselidiki, pemilik tas mengakui kepemilikan dan keterlibatannya. Selain uang rupiah, pelaku juga memproduksi uang kertas palsu berupa dolar Amerika Serikat. Polisi juga mengamankan 5 orang yang diduga terlibat dalam jaringan uang palsu. Mereka adalah Jerry Babai, Amir Riyadi, pemilik rumah Lamsino, dan pelaku utama Dian Slamet Riyadi. Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris menjelaskan, 2 pelaku diamankan di rumah tersebut. Kepada polisi, keduanya telah memproduksi uang palsu selama 6 bulan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menggeledah kantor Bulog Cabang Lampung Selatan. Penggeledahan itu dilakukan untuk mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran beras SPHP periode 2023 hingga 2024. Tim yang dipimpin oleh Kasipitsus Hakim Agung Rasun menggeledah sejumlah ruangan. Tim juga mengambil berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengusut lebih dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran beras dalam pelaksanaan stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik mengambil barang-barang yang diduga memiliki hubungan terkait dalam perkara penyaluran beras SPHP. Penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barang elektronik. Barang-barang tersebut disita guna mendukung proses penyidikan lebih lanjut. Kasus dugaan korupsi tersebut berada di tingkat konsumen oleh Bulog Kantor Cabang Lampung Selatan periode tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, pihak Kejari Lampung Selatan juga telah memanggil sebanyak 22 orang saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi tersebut, salah satunya Kepala Bulog Lampung Selatan, Nur Mulyati Syahroni. Kami melakukan penggeledahan di Perum Bulog Kalianda pada hari ini tanggal 9 ya. 9 April 2025 yang mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada SPHP penyaluran ke konsumen Perum Bulog tahun 2023 dan 2024 masih dalam tahap penyidikan. Untuk saksi yang sudah dimintai keterangan oleh kejaksaan? Kurang lebih sekitar 22 orang ya untuk sekarang. Kejari Lampung Selatan akan bersikap profesional dalam menangani kasus tersebut dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak percaya pihak-pihak atau oknum yang menjanjikan dapat mengurus perkara tersebut. Dari Lampung Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang sopir truk Antonius Nani asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini tewas tergecet as roda truk yang dikemudikannya sendiri pada Rabu pagi 9 April 2025. Insiden mengerikan itu, pemirsa, terjadi di turunan Jalan Pantai Balangan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali.
Nasib naas menimpa seorang supir truk asal Flores, NTT yang meninggal akibat terjepit AS roda depan truk pada Rabu 9 April 2025 pukul 9.10 WITA di Jalan Pantai Balangan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kejadian berawal ketika truk keluar dari jalur karena jalan licin dan juga turunan. Supir truk dan kernet berusaha menganjal posisi kanan dan kiri. Akan tetapi, truk tiba-tiba melesat maju dan menjepit korban. Proses evakuasi berlangsung dari pukul 10.20 WITA hingga pukul 11.45 WITA. Selanjutnya jenazah Antonius Nani dibawa menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar, Bali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 5 santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto terseret ombak saat berenang di Pantai Balekambang, Desa Srigonco, Kabupaten Malang pada Rabu siang 9 Maret 2025. 2 santri berhasil diselamatkan, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian tim gabungan. Kejadian berlangsung sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ketika para santri sedang menikmati liburan di kawasan pantai. Tanpa diduga, ombak besar menggulung ke-5 santri yang berada di area bibir pantai. 2 korban selamat yakni Andi Koiro Raffi, 16 tahun, dan Kavi Yugo, 15 tahun. Yang berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat pantai dengan bantuan seorang turis asal Jerman, Helena Linder, yang kebetulan juga berada di lokasi. Proses penyelamatan berlangsung dramatis di tengah derasnya arus laut. Sampai malam hari, upaya pencarian terhadap 3 santri yang hilang masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari TNI Polri, Basarnas, Polairut, dan relawan pantai. Kapolsek Bantul AKP Totok Suprapto mengatakan, bahwa ketiga korban yang belum ditemukan telah teridentifikasi sebagai santri dari Pompes Amanatul Ummah. Hingga saat ini pihak berwenang terus melakukan pencarian dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, sebanyak 11 penambang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan ditemukan tewas diduga akibat serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Insiden berdarah ini terjadi pada saat aktivitas penambangan di lokasi terpencil. Peristiwa nahas terjadi pada 6 hingga 7 April 2025 di area Pendulangan, lokasi 22 dan Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebanyak 11 orang korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka tembak, bacok hingga panah. 6 orang telah berhasil diidentifikasi, sementara 5 lainnya masih dalam proses identifikasi petugas kepolisian Inafis. Selain itu, 2 warga sipil diduga masih disandra oleh kelompok KKB dan 8 orang lainnya belum diketahui nasibnya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2025 Kombes Pol Yusuf Sutejo menyampaikan bahwa telah mengerahkan tim gabungan yang terdiri dari personel Polres Asmat, Satgas Tindak, dan Satgas Gakum untuk melakukan pendalaman dan evakuasi korban. Pada tanggal 6 hingga 7 April 2025 telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh OTK yang diduga kuat merupakan kelompok kriminal bersenjata yang menamakan dirinya Kodak 16 Yahukimo dan Kodak 3 Dugang. Insiden tersebut terjadi di area Pendulangan lokasi 22 dan Muarakum sepanjang aliran Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Dari kejadian tersebut, terdapat 11 orang masyarakat sipil pendulang emas yang meninggal dunia dengan luka parah akibat bacokan, tembakan, dan anak panah. Kemudian sebanyak 35 orang pendulang emas telah mengungsi dan berada dalam pengamanan personil TNI Polri di Kampung Mabul, Distrik Korowai, Kabupaten Asmat. Berdasarkan informasi, terdapat 8 orang terpisah dari rombongan dan hingga kini belum diketahui kabar beritanya. Serta 2 orang diduga masih disandera kelompok kriminal bersenjata, yaitu kepala dusun bersama istrinya. Selanjutnya pada hari Rabu 9 April 2025 ada 12 orang pendulang emas yang berhasil menyelamatkan diri dengan mengendarai speedboat perjalanan kurang lebih 5 jam untuk tiba di Pelabuhan Longpon, Distrik Dekan. Saat ini telah diamankan oleh aparat keamanan TNI Polri. Satgas Operasi Damai Kartens telah mengerahkan tim AJU sejumlah 15 personil dari Polres Asmat dan 11 personil gabungan dari Satgas Tindak dan Satgas Gakum, yang mana selanjutnya akan melakukan proses evakuasi korban yang meninggal dunia, serta melakukan pencarian kepada para pendulang yang belum ada kabar beritanya.
Hingga kini 35 penambang telah berhasil mengungsi dan berada di bawah pengamanan aparat TNI Polri di Kampung Mabul, Distrik Korowai, Kabupaten Asmat. Dari Papua Pegunungan, Simpo TV melaporkan. Dari markas besar TNI ini membantah isu yang menyebutkan bahwa korban pembunuhan di Yahukimo adalah anggota TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Christomei Sianturin menegaskan informasi tersebut adalah hoaks yang disebar KKB untuk menutupi pelanggaran HAM yang mereka lakukan terhadap masyarakat sipil. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Christomei Sianturi mengungkapkan bahwa KKB kembali menyebar berita bohong dengan menyebut korban pembunuhan di Kali Silet adalah anggota TNI yang sedang mendulang emas. Christomei menegaskan hal tersebut sengaja dilakukan KKB untuk menghindari tuduhan sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus untuk membuat masyarakat setempat takut melalui teror propaganda. Menurutnya, hal serupa juga pernah terjadi saat KKB membunuh guru dan tenaga kesehatan yang diklaim sebagai militer. Faktanya, korban yang dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB adalah sipil murni guru dan tenaga kesehatan yang sedang beraktivitas. Jadi gini, propaganda atau istilahnya tipu muslihat itu sudah acap kali sering disampaikan oleh KKB. Seperti yang kemarin misalnya dia bilang bahwa saya bisa mau bilang bahwa harus ada pengosongan karena kita sudah akan perang bla 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 gitu. Itu sifatnya intimidasi kepada masyarakat sehingga masyarakat ragu untuk kerja, ragu untuk beraktivitas, tidak mau ke kebun dan sebagainya gitu ya. Termasuk yang 11 orang ini diklaim sebagai tentara. Tentara itu tercatat namanya, terregister namanya. Hari ini tidak ada satupun prajurit TNI atau Polri yang gugur di sana. Artinya apa? Artinya itulah hoax yang disampaikan oleh pihak KKB supaya dia lepas dari tuntutan hak asasi manusia bahwa dia melakukan kekejian, kebiadaban dengan membunuh masyarakat yang bercoba jadi peluang. Nah, gitu ya. Jadi itu yang acap kali dilakukan oleh pihak KKB selama ini gitu. Dia berpura bahwa itu militer. Kenapa dia bilang itu militer? Supaya dia terlepas dari tuduhan bahwa dia sebagai pelanggar hak asasi manusia. Makanya dia sampai itu paling gampang itu tentara katanya. Itu sama kejadiannya dengan penganiayaan dan pembunuhan terhadap guru dan nakes yang lalu. Dia bilang kan gitu kan, wah itu tentara, intel TNI bah. Faktanya apa? Memang dia guru, memang dia nakes gitu ya. Tapi dibilang bahwa itu adalah tentara. Nah, itu supaya dia tidak dituduh dunia internasional bahwa dia adalah pelanggar hak asasi manusia. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi legendaris Indonesia Titiek Puspa dikabarkan meninggal dunia hari kemarin, Kamis 10 April 2025. Informasi ini telah dikonfirmasi langsung oleh manajernya Mia. Titiek Puspa, sosok penting dalam sejarah musik Indonesia, tutup usia. Kabar meninggalnya sang legenda dikonfirmasi oleh manajernya Mia yang menyampaikan informasi tersebut melalui sambungan telepon kepada media. Sebelum berpulang,
Titi sempat dilarikan ke rumah sakit usai menyelesaikan kegiatan syuting di salah satu stasiun televisi swasta. Menurut keterangan sang manajer, kelelahan menjadi alasan utama yang membuat kondisi Titi menurun saat itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan adanya pecah pembuluh darah di otak hingga akhirnya menjalani operasi. Ucapan duka pun mengalir dari beberapa musisi Indonesia. Dalam akun Instagramnya, Krisdayanti menyebut turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah mami kami tersayang @titipuspa_official. Semoga almarhumah ditempatkan di surga terbaik yang Allah janjikan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Selamat jalan ya mami. Maafkan saya kalau selama ini sering terlambat angkat telepon mami. Dalam postingan Instagramnya, Rian The Massive juga turut ikut berbelasungkawa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tentunya ini salah satu kabar yang sangat mengejutkan bagi kita semua dan juga seluruh masyarakat Indonesia, apalagi terlebih dari fans-fans dari Ibu Titiek Puspa seperti itu ya, salah seorang aktor legendaris, penyanyi legendaris dan juga bintang iklan legendaris seperti itu. Ini menutup usianya pada hari Kamis kemarin. Ini mudah-mudahan beliau bisa diterima di sisinya dan keluarga ditinggalkan bisa diberikan ketabahan yang seluas-luasnya. Betul, dan kami segenap tim dari Sinpo TV juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya dari Titiek Puspa, yang dimana memang ini menjadi inspirasi bagi para wanita, terutama yang meninggal juga tutup usia di umur 87 tahun. Betul, dan mudah-mudahan karya-karya dari Titiek Puspa ini akan terus kami kenang selamanya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Penangkapan dua terduga pelaku pengedar uang palsu rupiah dan dolar Amerika Serikat di sebuah kamar hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat pada malam kemarin diwarnai aksi saling dorong pintu kamar. Setelah sempat bersih tegang, pemirsa, kedua pelaku akhirnya berhasil diringkus di dua kamar berbeda dengan barang bukti ratusan lembar uang pecahan Rp100.000 dan juga dolar Amerika yang diduga palsu. Petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, malam tadi langsung berupaya memaksa masuk ke dalam kamar sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Adanya upaya perlawanan oleh seorang terduga pengedar uang palsu dengan menahan pintu kamar, membuat aksi saling adu kekuatan tak terhindarkan. Lantaran kalah jumlah dengan petugas, pintu kamar yang ingin kembali dikunci pelaku, berinisial M itu, akhirnya berhasil dibuka paksa petugas. Pelaku pun dapat diringkus petugas setelah sebelumnya sempat meronta. Dari dalam kamar, petugas mendapati barang bukti berupa ratusan lembar uang pecahan Rp100.000 dan uang dolar diduga palsu yang disembunyikan pelaku di belakang sofa. Usai meringkus pelaku M, petugas kemudian menggerebek kamar rekannya berinisial EYD yang berada persis di depan kamar pelaku M. Penangkapan dua pengedar uang palsu berhasil dilakukan petugas setelah melakukan pengembangan dari temuan ratusan lembar uang palsu di dalam gerbong kereta di stasiun Tanah Abang. Pelaku M dan EYD berperan sebagai penjual uang palsu kepada beberapa orang yang merupakan sindikat yang sama. Pengembangan dari keterangan dari pelaku yang sebelumnya kami amankan, yang ada di stasiun kereta api Tanah Abang, Saudara Muhammad Bukhari. Nah, ini di mana dia penangkapannya? Di stasiun kereta api Tanah Abang, yang notabene keterangannya bahwa dia setelah mendapatkan uang ini membagi hasil penjualan sebelumnya akan datang ke hotel ini menemui temannya Saudara Elias dan Saudara berinisial M. Kita mengamankan barang bukti uang kertas itu sebanyak 450 lembar uang kertas ratusan, kemudian 15 lembar uang kertas $100 Amerika. Sebelumnya pada Rabu pagi, petugas juga telah melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat. Selain ratusan lembar uang palsu, dari dalam rumah tersebut juga didapati beragam alat cetak, alat potong, dan peralatan pendukung lainnya. Kasus sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu rupiah dan dolar ini masih terus didalami petugas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, puluhan papan reklame di sepanjang jalur sistem satu arah dan jalur tamu negara ke Istana Bogor akan dibongkar pemerintah Kota Bogor. Penertiban dilakukan pemirsa secara bertahap hingga Desember tahun ini.
Pemerintah Kota Bogor melakukan penertiban papan reklame tak berizin dan reklame yang izinnya sudah habis di sepanjang jalur sistem satu arah atau SSA Kota Bogor. Sebanyak 58 papan reklame di sepanjang jalur SSA bakal dibongkar Pemkot Bogor tahun ini. Tujuan dari penertiban papan reklame ini, kata Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin, membuat jalur yang menjadi akses tamu negara ke Istana Bogor menjadi lebih tertata dan estetik. Ini kegiatan lanjutan penertiban reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Ini mungkin titik yang ke-10 ada ya, kurang lebih ya. Titik ke-10 kurang lebih dari penataan kawasan Istana Bogor dan jalur tamu negara. Ini memang salah satu semangat kami di Perwali yang sudah kita buat juga. Seputar jalur SSA dan tamu negara akan kita lakukan moratorium billboard dan penataan estetika bersih dari papan reklame. Nah, yang kita bongkar hari ini adalah reklame-reklame yang tidak berizin, yang izinnya habis dan tidak kita perpanjang izinnya. Sebelum dibongkar kita kirim surat untuk membongkar sendiri ke semua pemilik billboard, tetapi tidak mendapat respon. Akhirnya kita bongkar dengan upaya dari dinas terkait. Hari ini target mungkin 3 ya, tapi situasional karena berbarengan juga pembahasan LKPJ di DPRD, semua dinas harus hadir rapat. Jadi memang kita sesuaikan aja. Kalau bisa 3, kita kejar 3. Tapi kalau cuma bisa 2, ya 2 dulu. Tapi terus konsisten beberapa hari ke depan, sesuai dengan data yang sudah kami pegang, kita akan lakukan penertiban terus. Ya, kita menunggu izinnya habis dulu. Ada yang bulan Juni, ada yang bulan Maret kemarin. Nah, hari ini, bulan ini kalau tidak salah ada 5 yang akan dibongkar, lebih ya, lebih dari 5 yang akan kita bongkar. Jadi tetap prosedural, ketika masih izinnya berlaku, pajaknya masih masuk, kita tidak bongkar. Tapi tetap dikasih surat pemberitahuan bahwa tidak akan dilakukan perpanjangan izin di seputar jalur SSA dan tamu negara. Berarti akan jadi fokus di jalur SSA. SSA dulu, jalur tamu negara dulu. Selanjutnya pemetaan Kota Bogor sudah mulai di mapping oleh dinas perizinan, karena kalau yang tidak berizin dan tidak mengurus izin ini kan loss potensi pajak yang akan berkhawatir menjadi temuan BPK terhadap pemerintah Kota Bogor. Kita sedang kaji perwalinya, kita susun termasuk estetikanya seperti apa, di titik mana kita akan atur. Papan reklame yang ditertibkan yang habis masa izin terbitnya, juga papan-papan lain yang akan habis masa izin terbitnya tahun ini serta tidak diberikan perpanjang izin. Penertiban dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun. Dari Kota Bogor, tim kontributor melaporkan. Peristiwa lainnya pemirsa, ada tabrak separator jalan akibat kehilangan kendali. Truk berbuatan air minum kemasan seberat kurang lebih 8 ton ini terguling di ruas jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Muatan truk yang tumpah ke jalan serta badan truk terguling yang menutup ruas jalan utama ini mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran alami kemacetan panjang hingga 3 km. Truk dengan nomor polisi A9170 PA ini terguling pasca alami kecelakaan tunggal di ruas jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Truk yang dikemudikan Dedi yang membawa muatan air minuman keras kurang lebih seberat 8 ton tersebut terguling hingga badan truk yang melintang menutup seluruh ruas jalan. Tak sampai di situ, muatan truk juga tumpah di tengah jalan di mana petugas kepolisian Satlantas dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan yang berada di lokasi berusaha membantu sang sopir untuk memindahkan muatan yang tumpah ke jalan tersebut. Menurut keterangan Dedi sang sopir, awalnya dirinya yang mengendarai truk seorang diri tanpa kernet ini hendak mengantarkan muatan air mineral kemasan dari Cibitung menuju Cilegon. Namun di saat melaju di jalan MT Haryono, sang sopir kehilangan kendali hingga menabrak separator jalan sampai akhirnya truk yang dikemudikannya terguling. Itu mau ke Cilegon. Ini bawa angkutan apa, Pak? Ale-ale. Ini kenapa bisa terbalik ini, Pak? Ngantuk atau seperti apa? Itu nabrak trotoar. Kenapa trotoar? Ini derek masih balik. Pak, saat kejadian itu Bapak sendiri apa berdua, Pak? Makenik, Pak? Jadi gimana? Ada yang luka gak? Dengan menggunakan 1 unit truk derek milik Dinas Perhubungan, petugas kemudian mengevakuasi truk tersebut dari tengah jalan. Sementara imbas dari peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran alami kemacetan panjang hingga 3 km. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, kebakaran besar melanda kawasan Selatan POM Lesan Puro pada Rabu malam 9 April 2025 pukul 22:05 waktu Indonesia Barat.
Insiden ini meluas dengan cepat ke beberapa warung karena material bangunan warung yang mudah terbakar. Peristiwa ini terjadi di kawasan yang cukup padat sehingga api dengan cepat menyebar dan membakar sejumlah warung yang berdekatan. Tim pemadam kebakaran yang segera tiba di lokasi berhasil mengendalikan dan memadamkan api dalam waktu singkat. Ambulans juga disiagakan di lokasi untuk memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian tersebut. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Warga sekitar mengaku khawatir dengan kondisi keamanan lingkungan, mengingat padatnya area dan banyaknya bangunan semi permanen yang rawan terbakar. Sementara pihak terkait mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu memastikan tidak ada sumber api yang berpotensi membahayakan baik di kawasan permukiman maupun tempat usaha. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di sebuah klinik kecantikan di wilayah Duri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 2 orang pelaku terekam kamera CCTV saat membobol kendaraan roda 2 milik petugas teknisi mesin. Detik-detik pencurian sepeda motor di sebuah klinik kecantikan yang berada di Jalan Ratu Flamboyan, Duri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas tersebut, terlihat pelaku yang mengenakan kemeja aparel motif kotak-kotak dan helm membobol sebuah sepeda motor metik milik seorang petugas teknisi mesin yang ia parkir di pelataran parkir klinik tersebut. Dalam melancarkan aksinya, pelaku tidak sendiri melainkan berdua, satu pelaku lain bersiaga di atas sepeda motor dan memantau situasi sedangkan satu pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor. Pelaku terbilang cukup nekat mengingat aksi curanmor tersebut mereka lakukan di tengah keramaian lalu lalang warga. Setelah berhasil membobol motor incarannya dengan menggunakan kunci letter T, kedua pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian perkara dengan membawa motor hasil curiannya. Diketahui kedatangan korban ke klinik tersebut untuk melakukan pengecekan mesin edisi, di mana saat pekerjaannya telah selesai, korban yang hendak kembali ke kantornya panik saat mengetahui motor miliknya yang ia parkir di lokasi telah hilang. Jadi dari ada sales, salah satu dari BNI mau ngecek edisi yang di klinik. Terus itu kejadiannya jam 12.59, nggak lama ditinggal ke dalam itu ada 2 orang yang mencurigakan ke sini. Temennya bawa motor dan yang satunya sebelumnya udah bolak-balik jalan kaki, terus nggak lama mereka putar balik, terus dari arah sana temennya nunggu di sebelah situ, terus temen yang satunya lagi berusaha ambil motor. Gitu. Jam 12.59. Ciri-cirinya yang ngambil motor itu pakai baju kotak-kotak biru, pakai helm, sama dia pura-pura telepon untuk ambil motornya itu. Kalau yang temennya pakai helm merah, motornya Beat kalau nggak salah ya, pakai jaket hitam. Saya nggak kenal sih kalau itu. Kan tapi sebelumnya 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu emang ada orang yang mencurigakan, 2 orang bolak-balik di sini. Cuma kita juga nggak kalau mereka ngincer salah satu motor di sini. Kemarin udah ada polisi datang ke sini untuk cek TKP. Pasca peristiwa ini, korban langsung melaporkan kasus curanmor tersebut ke pihak kepolisian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.